Baik teman-teman sekalian, mari kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. A'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma ba'd. Baik. Sebelumnya perkenalan dulu, mungkin nama Muhammad Jafar Yahya. Panjenengan semua bisa manggil ya Jafar atau Yahya. Terserah panjenengan ya. Baik. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah di pagi hari ini menjelang siang kita semua bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah dalam keadaan sehat ya, meskipun dalam keadaan pandemi, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga pandemi ini bisa dihilangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari muka bumi, khususnya dari bumi Indonesia. Baik, kita langsung ke materi. Saya coba share screen. Ya, baik. Mari kita masuk ke intinya. Qada dan qadar itu bisa disebut dengan takdir. Sekarang macam-macam takdir. Jadi takdir itu secara umum dibagi menjadi dua ya. Yang pertama itu takdir mubram. Yang mungkin kita semua sudah tahu bahwa takdir mubram ialah takdir yang tidak bisa dielakkan lagi. Jadi apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada kita semua, ya udah kita nggak bisa mengelak. Misalnya kita laki-laki atau perempuan, jadi saya laki-laki saya nggak bisa mengelak. Itu adalah takdir mubram. Lalu ada juga kematian. Di dalam Al-Qur'an juga disebutkan bahwasanya kematian itu la yastakbiruna atau wala yastaqdimun. Jadi kematian itu kalau orang sudah masanya tiba pada ajalnya, maka dia tidak bisa diakhirkan, maksudnya tidak bisa ditunda kematiannya ataupun tidak bisa dipercepat. Jadi begitu. Lalu yang kedua adalah ada takdir mu'allaq, yaitu takdir yang dapat kita upayakan ya dengan segala ikhtiar dan juga doa dan juga kehendak Allah Subhanahu wa taala, seperti kesuksesan atau kekayaan atau kesehatan dan juga yang lain-lain. Baik, selanjutnya ini beberapa makna lafaz qada dan qadar dalam. Misalnya saya mengambil Quran surah Al-Isra, Quran surah ke-17 ayat 23. Biasanya saya baca wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Jadi makna lafaz qada dalam ayat ini itu adalah suatu perintah atau kewajiban yang diharuskan kepada semua umat manusia, yaitu kita disuruh untuk tidak melakukan musyrik, artinya kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga contoh lain ini untuk berbuat baik kepada orang tua. Nah, seperti itu ya. Lalu kita masuk ke makna lafaz. Nah, ini misalnya dalam Quran surah ke-77 Al-Mursalat ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faqadarna fa ni'mal qadirun. Tafsirnya, lalu kami tentukan bentuknya, maka kamilah sebaik-baiknya yang menentukan. Jadi makna lafaz qadar dalam ayat ini, yaitu Quran surah Al-Mursalat ayat ke-23, itu adalah suatu ketentuan atau kepastian dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjut. Beriman pada qada dan qadar dengan ikhtiar dan tawakal. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berikhtiar dan bertawakal. Jadi berikhtiar dan bertawakal itu adalah merupakan satu kesatuan yang berkesinambungan, tidak bisa terpisah. Misalnya tentang berikhtiar dalam Al-Jumu'ah ya, ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idza qudiyatis shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita apabila telah ditunaikan salat, maka kita disuruh untuk bertebaran di muka bumi ya. Sana kemari mencari, untuk berikhtiar, bekerja untuk mencari karena Allah Subhanahu wa taala, dan juga mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan banyak-banyak ya. Intinya kita itu selalu berpikir di mana kita berada supaya kita, lalu setelah kita maksimal berusaha atau berikhtiar, kita juga tak lupa untuk tawakal. Tawakal itu artinya
singkat itu menyandarkan ya, menyandarkan segala hasil usaha kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perintahnya di Quran surah At-Talaq ayat 3 bicara tentang tawakal. Misal wa tawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amri. Qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadara. Jadi dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, saya Allah Subhanahu wa taala akan menyukupkan keperluannya. Jadi setelah kita berikhtiar, lalu tak lupa kita berdoa dan juga menyerahkan hasil ikhtiar kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan janji Allah itu Allah Subhanahu wa taala akan menyukupkan segala kebutuhan kita ya. Ingat ya, kebutuhan bukan keinginan. Yuk, mungkin ada yang ditanyakan? Tidak ada. Tidak ada. Ya udah, jadi secara kita ambil garis tengah ya. Kesimpulannya bahwasanya qada dan qadar itu adalah takdir yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada kita semua. Macam-macamnya kedua, takdir mutlak. Itu artinya takdir yang tidak bisa diubah. Misalnya saya laki-laki, saya nggak bisa mengelak, ya Allah kenapa saya laki-laki bukan perempuan misalnya, nggak bisa. Kalau ada takdir mu'allaq bisa diupayakan dengan ikhtiar dan juga doa kita pada Allah Subhanahu wa taala dan juga kehendak Allah Subhanahu wa taala. Halo? Halo. Paham ya? 10 kali. Paham ya? Oh iya. Baik, mungkin kita cukupkan pertemuan kita hari ini. Insyaallah nanti untuk sensi nanti saya kirim linknya ya. Dan juga sebagai tugas nanti panjenengan semua bisa mengerjakan sebagai nilai tugas dan juga absensi. Baik, mari kita tutup dengan doa para majelis dan juga hamdalah bersama. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.